Oke, karena kita bergerak di bidang dagang, tentunya nanti kita akan dikenakan yang namanya pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa bagi perusahaan yang sudah termasuk ke dalam objek kena pajak bagi kantor pajak atau bagi DJP. Nah, dalam aplikasi manager.io untuk mengatur bagaimana cara menginput si pajak yang sudah berlaku sekarang 11%. Nah, teman-teman, nanti ada namanya menu pengaturan. Jadi di pengaturan, teman-teman nanti akan ketemu namanya persentase pajak. Di sana, teman-teman boleh menginput yang termasuk ke dalam konteks pajak, yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh kita buka aplikasi manager.io. Oke, kita buka aplikasi. Nah, sudah saya buka di aplikasi manager.io. Nanti tampilannya sama dengan tampilan yang ada pada jendela kerja teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengatur bagaimana caranya menambah menu PPN atau menambah hutang pajak yang ada pada sebuah perusahaan dengan menggunakan aplikasi manager.io. Nah, saya mulai dengan caranya. Oke, untuk menambah PPN pada si aplikasi, teman-teman perlu masuk ke menu pengaturan. Oke. Oke, di pengaturan nanti ada beberapa pilihan yang teman-teman bisa explore atau bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, karena kita berbicara mengenai PPN, oke, nanti PPN ini ada yang PPN masukan dengan PPN keluaran. Oke, PPN masukan berlaku apabila kita beli barang, sedangkan PPN keluaran berlaku apabila kita jual barang. Nah, apabila PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, maka kita kurang bayar. Artinya tidak perlu bayar pajak ke negara. Tetapi apabila PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, maka kita kurang bayar dan wajib menyetor selisih antara PPN masukan dengan PPN keluaran ke kas negara. Nah, kita kembali ke konsep PPN. Nah, di menu aplikasi, di sini ada kode pajak. Oke. Nah, kode pajak ini berfungsi untuk mengatur persentase pajak yang akan kita bayar ke negara berdasarkan konsep PPN masukan dan PPN keluaran. Oke, kita klik menu kode pajak. Oke, di sini tinggal klik buat kode pajak baru, teman-teman ya. Oke, tinggal diklik. Nah, di sini ada beberapa menu yang teman-teman perlu isi ya. Oke. Nah, kita di sini isi dengan tulisan PPN ya. Oke, kemudian di sini ada judul faktur penjualan khusus, tinggal dicentang. Oke, nanti berarti si PPN ini akan nge-link ke faktur penjualan, teman-teman ya. Sama ke faktur pembelian, karena ada PPN masukan dan PPN keluaran. Oke, ini tinggal dipilih yang khusus. Oke. Kemudian di sini ditambah persentase pajak yang berlaku di negara kita, di Indonesia. Nah, berdasarkan dari peraturan pajak per tanggal 1 April 2022, PPN naik yang awalnya 10% menjadi 11%. Maka di sini tulis 11% berdasarkan pajak yang berlaku di suatu negara. Karena kita di Indonesia, maka nanti persentase pajak untuk PPN ini adalah 11%. Nah, kita ke akun. Nah, di akun secara otomatis PPN akan masuk ke menu atau ke akun hutang pajak. Karena nanti ketika kita jual, yang timbul adalah PPN keluaran, yang PPN keluaran ini bermaksud untuk menambah nilai hutang pajak kita. Nah, sudah seperti itu aja teman-teman ya. Nah, kemudian setelah ini teman-teman tinggal klik buat. Oke, maka muncul di sini untuk PPN yang sudah kita create tadi. Nah, kata kuncinya adalah ketika kita jual barang, berarti yang bertambah nanti PPN keluaran, sedangkan ketika kita beli barang, nanti yang bertambah adalah PPN masukan. Sehingga proses create PPN ini penting untuk nanti ketika kita menginput faktur pembelian dan faktur penjualan. Sekarang saya akan coba untuk menginput faktur pembelian dan faktur penjualan yang sudah ada PPN-nya. Oke. Sebelum itu saya kembali ke PowerPoint yang tadi. Oke, yang ini. Oke, di sini sudah saya buatkan sebuah kasus di mana pada tanggal 2 Juli 2022 dilakukan pembelian barang dengan kode barang 105 dengan kuantiti 10 pieces
Dan penjualan tanggal 10 Juli 2022 dengan kode 105 dengan kuantiti barang 5 pieces. Sekarang kita akan coba input si kuantiti barang yang kita beli berdasarkan PPN yang sudah kita buat tadi. Oke, saya langsung kembali ke aplikasi teman-teman ya. Oke, di aplikasi, karena kita beli berarti kita input di faktur pembelian. Oke. Ke faktur pembelian. Oke. Nah, buat faktur pembelian baru, oke, tadi tanggal 2 Juli teman-teman ya, ikutin yang tadi. Kemudian ini tanggal 2 Juli. Oke, klik referensi. Oke, pemasoknya berdasarkan yang kemarin ya, PT Apex. Oke, di sini pembelian. Oke, barangnya 105. Oke, tinggal diklik. Oke. Nah, kita beli 10 pieces teman-teman ya, 10 vial ya. Kalau dari 105 kuantiti kode satuan barangnya, mohon maaf. Nah, di sini ada kode pajak teman-teman ya. Oke, kode pajak tinggal diklik PPN, maka nanti muncul langsung 11% dari harga yang ada di sebelah kiri ini ya. Sehingga total yang kita bayar adalah harga total harga ditambah dengan 11% PPN-nya. Oke. Nah, tinggal teman-teman klik buat. Oke, ketika diklik buat nanti muncul PPN di paling bawah teman-teman ya. Subtotal baru ada PPN. PPN-nya 14.960. Sehingga total yang kita bayar adalah harga plus PPN. Oke. Nah, karena ini berhubung kita beli, oke, dia langsung nanti ngelink ke PPN masukan teman-teman ya. Tidak perlu diatur, langsung jurnalnya otomatis PPN masukan posisinya di debit mengurangi PPN keluaran nantinya ketika kita jual barang. Oke. Ini yang untuk yang kasus beli teman-teman ya. PPN menambah nilai dari harga yang harusnya kita bayar. Kemudian yang kedua, misalkan sekarang kasusnya adalah kasus jual teman-teman ya. Oke. Penjualan tanggal 10 Juli 2022 dengan kode barang 105, kuantiti yang dijual 5. Oke, berarti sekarang tinggal kita input pada menu penjualan. Oke. Oke, tanggal 10 teman-teman ya. Oke, tanggal 10. Ini juga tanggal 10. Oke, klik referensinya. Oke, misalkan kita jual ke Apotek Merdeka, teman-teman ya. Oke, saya tulis penjualan. Oke. Barangnya 105. Oke. Kemudian yang dijual 5 pieces. Oke. Kemudian kode pajaknya adalah PPN. Oke, sudah tinggal klik buat. Nah, kemudian di sini muncul PPN ya. Nah, jadi ini PPN keluaran, kalau yang tadi ketika kita beli adalah PPN masukan. Ini bentuk fakturnya teman-teman ya untuk mengatur si PPN-nya. Nah, nanti di ringkasan teman-teman buka. Nah, di ringkasan nanti muncul di sini hutang pajak nilainya minus. Kenapa dia minus? Karena PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran. Artinya apa? Kita lebih bayar teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita setor si PPN-nya atau nilai hutang pajaknya ke negara. Nah, kalau kita klik, oke, kalau kita klik pertama, ya karena kita beli, saya klik tanggalnya biar berurutan. Oke, pertama karena kita beli tadi yang 10 pieces, dia punya pajak masukan posisinya di debit. Oke, sedangkan PPN keluaran posisinya di kredit. Nah, yang muncul di ringkasan adalah selisih antara PPN masukan dengan PPN keluaran. Karena dia minus, berarti kita tidak perlu bayar ke kas negara, ya. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan? Maka kita harus bayar ke kas negara. Oke, misalkan sekarang, kasus lagi, kita jual barang dengan kode 105 sebanyak 7 pieces, teman-teman. Misalkan ya, oke, kita input penjualan. Oke, misalkan anggap tanggal 11 teman-teman ya.
Oke, tanggal 11. Oke, klik referensi, pelanggan Apotek Merdeka. Penjualan. Oke, 105. Oke, 107 pieces ya. Oke. Oke, kode pajaknya PPN. Oke, tinggal diklik buat. Oke, sekarang sudah PPN-nya sudah lebih besar teman-teman ya. Oke, kita coba klik ringkasan. Hutang pajaknya pasti dia sudah tidak minus lagi. Kalau kita klik, oke. Nah, jadi PPN keluaran sekarang lebih besar daripada PPN masukan. Nah, selisih antara PPN keluaran dengan PPN masukan, kalau kita lihat di ringkasan nilainya positif. Berarti hutang pajak harus kita setorkan ke negara berdasarkan selisih antara PPN masukan dengan PPN keluaran. Jadi teman-teman tidak perlu ngitung, langsung nanti di aplikasi secara rekapan langsung direkap. Oke, seperti ini teman-teman ya. Sudah, gini aja ya cara untuk menginput PPN teman-teman. Oke, terima kasih. Ini aja video kali ini, bagaimana cara mengatur PPN pada aplikasi manager.io. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.